ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar. Kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Begitupun dengan ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan. Ekonomi Islam modern saat ini telah mengembangkan pendekatan multidisiplin dan multidimensi yang membentuk landasan konseptual ekonomi Islam, di mana standar etika dan moral Islam ini terintegrasi dengan kuat dengan motif ekonomi. Berlawanan dengan ekonomi konvensional atau berbeda sekali dengan ekonomi konvensional, pendekatan Islam modern ini menghadirkan visi sosioetis ekonomi untuk memecahkan masalah ekonomi manusia. Terdapat fitur-fitur ekonomi Islam modern yang bertujuan untuk mengembangkan sistem baru berdasarkan fitur-fitur ini. Ada 3 fitur. Fitur yang pertama adalah ekonomi Islam sebagai subsistem dari domain agama Islam yang lebih besar, karena sumbernya berasal dari sumber fundamental Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Fitur yang kedua, ekonomi Islam mengatur segala aspek kehidupan, segala aspek ekonomi, kehidupan, kegiatan, seperti pada sistem ekonomi yang berlaku. Fitur yang ketiga, mewajibkan individu untuk membatasi pilihan mereka dalam batasan etika Islam, yaitu dengan adanya halal dan haram. Ekonomi Islam ini berkaitan dengan masalah ekonomi manusia dari perspektif baru. Menguraikan pendekatan untuk memecahkan masalah masyarakat yang memanfaatkan sumber-sumber agama, budaya, dan tradisi Islam. Meskipun juga terdapat pembelajaran dari seluruh pengalaman yang terjadi di masa lalu dan saat ini. Yang menjadi unik dalam pendekatan Islam ini terletak pada integrasi aspek moral dan material, spiritual dan duniawi, etis dan sosial fisik kehidupan. Islam menekan pengembangan kemanusiaan dengan nilai-nilai sosial, bukan hanya perkembangan yang materialistis. Perbedaan ekonomi Islam dengan kapitalisme dan sosialisme ini terdapat pada aksioma konseptual yang sepenuhnya berbeda dari kapitalisme dan sosialisme itu. Di antaranya ada 4 aksioma konseptual. Aksioma yang pertama yaitu tauhid, persatuan dan kedaulatan Allah. Kemudian aksioma yang kedua yaitu rububiyah, bahwa Allah adalah penyedia dan penopang ciptaan. Aksioma yang ketiga, khilafah, manusia sebagai wakil Allah dan bertanggung jawab di depan Allah. Yang keempat, yaitu tazkiyah, pemurnian pengorbanan amal kita, seperti berinfak. Pandangan dunia Islam ini didasarkan pada aksioma tauhid, dapat didefinisikan seperti monoteisme absolut, yaitu inti dari Islam. Keyakinan bahwa Allah adalah Maha Kuasa, Tuhan yang Maha segalanya, pencipta dan penopang dunia. Aksioma ini juga berkorelasi dengan aksioma kesetaraan selanjutnya. Semua manusia adalah ciptaannya dan setara secara inheren. Kemudian aksioma konseptual yang kedua yaitu rububiyah, bahwa Allah penyedia dan penopang ciptaan. Rububiyah ini mengacu pada pengaturan Allah untuk makanan, rezeki, dan mengarahkan hal-hal menuju kesempurnaan mereka. Jadi lebih terfokus kepada bagaimana Allah memberikan rezeki terhadap kita, memberikan makan, nikmat, sehat kepada kita. Kemudian aksioma konseptual yang ketiga yaitu khilafah. Khilafah menjelaskan bahwa manusia adalah khalifah dan wali dari karunia-karunia Allah dalam penciptaan dan memegang posisi sentral di bumi ini. Dengan konsep khilafah ini, semua manusia sama dalam esensinya. Manusia bertanggung jawab untuk membangun perdamaian,
keadilan, kemakmuran, dan ketenangan di bumi ini. Manusia juga bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan Allah. Khilafah termasuk konsep solidaritas universal, penerapan sumber daya sebaik mungkin dan memiliki kebebasan untuk menjalankan kehidupan pribadinya. Aksioma yang keempat yaitu aksioma tazkiyah, berkaitan dengan pertumbuhan menuju kesempurnaan melalui pemurnian, pengorbanan amal kita, seperti kita berinfak. Aksioma ini mengarahkan individu ke arah pengembangan diri yang mengarah pada kemakmuran dalam dimensi ekonomi dan sosial secara harmonis. Hasil dari tazkiyah, pengembangan tazkiyah ini yaitu bersifat falah, makmur di dunia dan makmur di akhirat.